Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Satu kesempatan luar biasa, saya terpilih menjadi pembimbing lapangan dari peserta magang di Telkom yang juga luar biasa, yaitu Diandra Maharani, mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan kegiatan magang di Telkom atau yang dikenal dengan Telkom MBKM. Program yang dicanangkan oleh Telkom yaitu Telkom Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ika Ayu Kartika. Pada saat ini, posisi saya adalah sebagai Manajer Government dan Enterprise Service PT Telkom Retail Tangerang dengan nomor induk kepegawaian 720599. Pada kegiatan kali ini, di Telkom Merdeka Belajar, saya mendapat tugas sebagai mentor. Sedikit tentang Telkom Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yaitu satu program Telkom yang dicanangkan di tahun 2022 ini. Telkom Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau disingkat Telkom MBKM adalah program magang yang diadakan oleh Telkom Indonesia Divisi Partnership Operation Manager atau POM sebagai bentuk dukungan akan inisiatif Kampus Merdeka dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, serta untuk meningkatkan kapabilitas dan daya saing global masyarakat Indonesia dengan memberikan pengalaman kerja melalui proyek nyata bagi para mahasiswa. Melalui program magang ini, lebih dari 300 talent terpilih menjalani program magang intensif dengan mengikuti proyek yang dipimpin oleh seorang leader sambil belajar dan berkembang dengan mentor di luar proyek yang mereka ikuti. Ini adalah timeline yang dibuat oleh panitia program Telkom MBKM. Semuanya terencana sejak dari bulan Maret sampai dengan penutupan nanti di bulan Juli. Ini adalah juga portofolio dari Telkom MBKM Ecosystem, di mana talents yang berasal dari chapter berbeda akan ditugaskan ke proyek atau tribe serta squad yang berbeda sesuai dengan kebutuhan tribe leaders. Beberapa istilah yang mungkin sering digunakan dalam program magang Telkom MBKM. Yang pertama, talent. Talent adalah individu yang terpilih untuk mengikuti program magang Telkom Belajar Kampus Merdeka sebagai peserta magang. Dalam hal ini, Diandra Maharani adalah salah satu talent dari program ini. Kemudian mentor adalah pegawai Telkom Indonesia terpilih yang ditugaskan untuk membimbing dan mengembangkan talent selama program magang Telkom Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam hal ini, saya adalah sebagai mentornya Diandra. Kemudian leader adalah pegawai Telkom Indonesia terpilih yang ditugaskan untuk memimpin suatu tribe atau project. Tribe adalah sekelompok individu yang bekerja sama selama periode sprint. Sedangkan sprint adalah periode 2 minggu di mana talent dapat berkontribusi dalam suatu proyek bersama suatu tribe yang dipimpin oleh seorang leader. Squad adalah sekelompok talent dan chapter berbeda yang bekerja sama dalam periode sprint. Chapter adalah kumpulan individu yang memiliki keahlian yang sama, misalnya desain grafis, pembuatan konten, analisa bisnis, dan lain-lain. Setiap chapter dipimpin oleh seorang chapter leader yang juga bertindak sebagai mentor bagi semua talent yang ada di dalam chapter tersebut. Untuk kali ini, saya adalah chapter leader dari DM atau Digital Marketing Chapter 10. Dan seterusnya. Tadi sudah jelaskan bahwa talent adalah terpilih ya di antara sekian yang mendaftar, tidak semua dikabulkan permohonannya. Jadi pada saat ini Diandra Maharani adalah termasuk salah satu talent Telkom karena terpilih dari sekian banyak yang mendaftar untuk magang di Telkom. Peran talent dalam program Telkom MBKM. Dalam program Telkom MBKM ini, mahasiswa yang terpilih menjadi peserta magang di Telkom Indonesia disebut sebagai talent.
talent mendapatkan proyek yang dapat mereka jalani selama program Telkom MBKM. Seorang talent memiliki beberapa tugas seperti berkomitmen untuk menjalani seluruh rangkaian kegiatan MBKM, menyelesaikan proyek ataupun key result yang diberikan dalam kurun waktu tertentu. Untuk hal ini, peran mentor dalam Telkom MBKM. Program Telkom MBKM ini juga melibatkan karyawan Telkom Indonesia yang berperan sebagai mentor selama MBKM berlangsung. Masing-masing mentor memiliki 5-6 menti untuk dibimbing. Peran dari seorang mentor adalah mendampingi, membimbing, dan mengembangkan mentis atau talents yang ada di chapternya. Kedua, mendidik mentis yang masuk ke non-project development agar lebih siap di periode sprint berikutnya. Jadi tidak ada keterkaitan antara proyek yang dijalani oleh seorang menti dengan mentor. Mentor hanya merupakan pendamping menti, terlepas dari penugasannya selama program Telkom MBKM berlangsung. Tadi sudah disampaikan, kami terdiri dari beberapa tribe, dan dalam hal ini saya ada di dalam sebagai mentor digital marketing atau DM, dalam hal ini menangani atau mementori 6 orang menti. Salah satunya adalah Driandra. Ada menti yang saya kelola, ada satu dari Universitas Udayana, satu lagi dari Universitas Telkom, dari Telkom University, kemudian 2 dari Unair, 1 dari Undip, dan 1 dari Bandar Lampung. Peran leader dalam Telkom MBKM. Leaders merupakan karyawan terpilih dari Telkom Indonesia yang ditunjuk untuk memimpin proyek yang diikuti oleh talents Telkom MBKM. Leaders memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, memimpin suatu tribe selama periode sprint sesuai dengan proyeknya masing-masing. Kedua, memberikan review untuk performa kerja talent dan squad pada tribe masing-masing. Ketiga, memilih talents mana yang di-keep atau dirilis dan memasukkan hiring needs pada masa talent placement di setiap akhir periode sprint. Dalam menjalannya, peran leaders dipimpin oleh coach leader, mengajar dan membimbing tribe leader dalam memenuhi OKR saat sprint, kemudian co-leader berbagi tanggung jawab dengan tribe leader, memiliki SOE dan tribe leader. Ketiga, assistant leader, membantu pekerjaan tribe leader tetap di tribe leaders. Dalam hal ini, alhamdulillah, Diandra Maharani, sepemantauan saya, belum pernah masuk ke dalam NDP atau Non-Development Project. Jadi Diandra termasuk mahasiswa magang yang cukup aktif, sehingga selalu dilibatkan dalam proyek-proyek yang ada. Beberapa proyek yang dikembangkan di dalam MBKM ini, yang pertama adalah Pentahelic Network. Pentahelic Network adalah proyek peningkatan ekonomi digital dengan kapabilitas Telkom di 7 regional melalui pembangunan Pentahelic Network yang berbasis inovasi dan riset. Proyek ini memiliki objektif atau tujuan meningkatkan transaksi ekonomi digital regionalnya melalui pembangunan baik supply maupun demand. Yang kedua, proyek yang dijalankan di dalam Telkom MBKM ini adalah SVCC for Indonesia. Proyek SVCC atau kependekan dari Smart Eye Virtual Convention Center adalah proyek untuk menjual produk SVCC di seluruh Indonesia. SVCC merupakan salah satu inovasi dari karyawan Telkom. SVCC for Indonesia bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, aktivitas, dan event berbasis online di Indonesia. Proyek yang ketiga yang juga dikembangkan di dalam Telkom MBKM ini adalah virtual VR-based learning. Proyek VR-based learning adalah proyek pembangun berbagai macam MVP, minimum viable product, untuk pembelajaran berbasis virtual reality, dimulai dari industri perikanan dan kelautan, yang merupakan kerjasama antara Telkom dengan Institut Pertanian Bogor untuk memastikan Indonesia yang mandiri dalam mengelola sumber daya perikanan dan kelautan sendiri. Yang keempat adalah Project Game-Based Learning. Project Game-Based Learning adalah proyek yang mengembangkan pola-pola
gamifikasi terhadap proses belajar dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan belajar yang lebih menyenangkan. Proses ini dimulai dengan industri perikanan dan kelautan melalui kerjasama antara Telkom dan Institut Pertanian Bogor dengan harapan hasilnya dapat diterapkan pada industri dan ilmu pembelajaran apapun. Melalui proyek ini, Telkom Indonesia bertujuan untuk meningkatkan daya serap pembelajaran iptek di Indonesia. Proyek yang kelima adalah Digital Talent BUMN. Proyek Digital Talent BUMN adalah proyek pengelolaan talent pool bagi digital talent BUMN yang dapat memungkinkan BUMN untuk melihat kontribusi dari masing-masing digital talent BUMN. Tujuan dari proyek ini adalah untuk memudahkan dan meringankan biaya pengelolaan dan pemanfaatan digital talent di kalangan BUMN. Itu adalah beberapa proyek yang dijalankan di Telkom MBKM. Sepemantauan kami, dalam hal ini, Mbak Diandra Maharani sudah mengikuti 2 proyek. Yang pertama tergabung di dalam proyek SPCC dengan nama Swarna Dwipa Floral Center. Yang kedua adalah proyek di Pentahelix, yaitu Creative League. Creative League ini sendiri adalah satu proyek yang berfokus untuk meningkatkan ekonomi kreatif, terutama di Provinsi Jawa Timur, dengan membuat platform Instagram dan juga website yang dimana nantinya berisikan informasi-informasi mengenai Jawa Timur di subsektor UMKM, kebudayaan, juga kuliner. Ini adalah tentang sprint ya, sprint yang dijalankan oleh para peserta magang adalah merupakan periode 2 mingguan, di mana talent mengikuti suatu proyek dan bekerja dalam satu tribe yang dipimpin oleh leader. Dalam setiap sprint akan ada rangkaian kegiatan. Yang pertama, penyelesaian pekerjaan atau tugas masing-masing yang diberikan oleh tribe leadernya. Kemudian membuat performance review. Dan yang ketiga adalah talent mentor meeting. Ini adalah tahapan ya, formula placement talent. Nah, sebelum talent dikumpulkan dalam suatu tribe, talent dan leader akan terlebih dahulu diminta untuk mengisi beberapa buah form yang digunakan. Untuk menggali kebutuhan SDM pada sprint berikutnya dan preferensi talent terhadap tribe apa yang ingin mereka tempati. Melalui pengisian form ini, sistem secara otomatis mencocokkan antara kebutuhan tribe leader dan preferensi talent. Secara lebih jelas, form-form yang perlu diisi adalah sebagai berikut. Ada form yang perlu diisi oleh mentor, ada form yang diisi oleh tribe leader, dan juga ada form yang diisi oleh talent. Jadi nanti dicocokkan. Nah, dalam hal ini, beberapa hal sangat diperlukan. Oleh karena itu, ketika awal muasal sekali proyek ini berjalan, itu dilakukan dahulu assessment terhadap talent dan mentor, melihat kecenderungannya mereka. Nah, ini adalah gambaran timeline sprint. Sprint itu selama tadi ya 2 minggu atau 10 hari kerja. Nah, ini sudah dibuat sedemikian rupa oleh teman-teman panitia ya, yang harus diselesaikan oleh masing-masing mentor. Sistem penilaian yang dilakukan adalah berdasarkan merit score. Skor merit merupakan skor yang diberikan sebagai hasil performa mentor, leader, maupun talent di setiap sprintnya. Penilaian merit score diberikan menggunakan metode evaluasi 360 derajat, sehingga penilaian performa tidak hanya diberikan oleh satu pihak saja, melainkan oleh banyak pihak. Secara umum, terdapat 3 aspek yang diukur, yaitu achievement, berkaitan dengan pencapaian key result dalam tribe atau tujuan pengembangan dalam non-project development week. Kemudian behaviors, berkaitan dengan perilaku yang ditunjukkan oleh mentors, leaders, dan talents dalam satu sprint. Kemudian yang ketiga adalah technical skill, berkaitan dengan keterampilan technical talent dalam menyelesaikan pekerjaannya.
tidak berlaku untuk mentors dan leader, jadi hanya untuk talent. Dan penilaian behaviors, perilaku diukur akan berkaitan dengan penerapan nilai akhlak. Nah, akhlak adalah satu budaya yang dikembangkan di semua instansi BUMN dan berlaku untuk seluruh insan BUMN, yaitu harus bersifat amanah, kemudian kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, ini penilaiannya secara menyeluruh. Ini tadi sudah disampaikan, ada juga non-project development, yaitu non-project development merupakan periode yang berjalan bersama dengan sprint, di mana talents yang tidak terpilih untuk masuk ke project dalam suatu periode sprint baru akan terlebih dahulu mengikuti pelatihan maupun persiapan oleh mentor masing-masing. Tujuan dari non-project development adalah untuk membantu talents agar lebih siap untuk memasuki proyek pada tahapan sprint berikutnya. Beberapa kegiatan lainnya adalah Learning and Social Weeks. Learning and Social Weeks merupakan periode panjang atau 2 minggu yang dilaksanakan setiap 2 periode sprint. Pada periode ini, talents diberikan kesempatan untuk mengikuti pelatihan self-development yang meliputi general dan technical skill, serta berpartisipasi dalam kegiatan networking. Jadi di sini, talents maupun mentors diberikan pembekalan dengan berbagai kegiatan gitu ya, yang gunanya adalah untuk meningkatkan skill maupun teknikal serta membina networking. Ini adalah pemaparan tentang MBKM, di mana memang harapannya setiap talents yang selesai mengikuti program Telkom MBKM ini memiliki skill ataupun pengalaman yang mumpuni gitu ya, karena selama sekitar 3 atau 4 bulan mengikuti Telkom MBKM ini, mereka sudah banyak berdiskusi, sudah banyak saling sharing knowledge maupun sharing ilmu yang berkaitan dengan pembuatan suatu proyek. Nah, memang di dalam Telkom MBKM periode ini semuanya dilakukan secara online karena mengingat situasi dan kondisi. Pada saat dimulainya, pandemi belum berakhir ketika itu, jadi memang keputusan dari Telkom untuk magang kali ini semuanya dilakukan online karena memang sedang dilakukan WFO ya, hampir semuanya work from home. Kedepannya harapannya memang Telkom MBKM seperti tahun-tahun sebelumnya juga dilakukan secara offline, di mana para peserta magang dikumpulkan ataupun melakukan magang di kantor-kantor Telkom yang ada di seluruh Indonesia. Karena bagaimanapun magang adalah kemampuan para peserta atau mahasiswa untuk lebih mengetahui tentang dunia kerja. Jadi memang sangat diharapkan untuk dilakukan secara offline. Dalam Telkom MBKM kali ini, di sesi terakhir sekitar di awal Juli ini, beberapa proyek memang melakukan juga WFO, namun memang sangat selektif gitu ya. Untuk para peserta yang mungkin berdekatan dengan tribe leadernya, diharapkan melakukan WFO gitu. Dan itu pun pilihan, tidak semua peserta yang mendaftar untuk WFO pun dikabulkan, hanya beberapa yang dikabulkan untuk melakukan WFO, seperti para peserta magang di Bogor. Beberapa di antaranya melakukan WFO, artinya magang di kantor Witel Bogor. Harapannya ke depannya untuk Telkom MBKM ini semuanya dilakukan secara offline, sehingga para mahasiswa yang melakukan magang bisa lebih real gitu ya,
mengetahui tentang dunia kerja. Mungkin itu saja dari saya. Selamat untuk Diandra Maharani yang sudah sebentar lagi akan menyelesaikan proses magangnya. Sangat kami harapkan apa yang didapat di dalam program magang ini bisa diambil sisi positifnya, gitu ya. Karena ke depan ketika sudah lulus kuliah dan berkecimpung langsung di dunia kerja, apa-apa yang ada di dalam program magang ini pastilah akan ada, gitu ya, akan ada tentang kerjasama, tentang kolaborasi, tentang bagaimana beradaptasi dengan orang lain dan seterusnya. Sukses terus untuk Diandra Maharani. Semoga tugas-tugas lainnya yang berikutnya menjadi lebih baik lagi karena sudah belajar dari Telkom MBKM ini. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.